Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ukhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya pagi hari ini, Pak, Bu? Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat walafiat, nikmat waktu luang dan kesempatan, dan tidak lupa juga kita patut bersyukur dengan nikmat yang agung, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam yang hanya Allah berikan kepada siapa saja dari hamba-hambanya yang dikehendaki. Salawat serta salam marilah selalu kita limpahkan dan kita curahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, kerabatnya, para sahabatnya, para tabiin, para tabiin, dan insya Allah kepada para kita semua pengikutnya yang insya Allah istiqomah dan setia menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ukhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada pagi hari ini kita sudah kedatangan guru kita di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Oke Setiawan, yang dimana akan melanjutkan materi-materi terkait bagaimana penjernihan hati dan menghadapi masalah-masalah kehidupan. Dan pada pagi hari ini kita akan fokus untuk membahas tentang masalah bagaimana iblis menggoda manusia dan bagaimana manusia berlindung dari godaan-godaan iblis, mungkin seperti itu. Karena perintahnya adalah berlindung bukan melawan. Baiklah, kita siapkan alat tulis kita siapkan alat rekam kita, dan kita berkomitmen untuk selalu menjaga adab-adab majelis ilmu pada pagi hari ini, tidak mengobrol, tidak berdiskusi, tidak berbicara satu dengan lainnya saat guru kita sedang menyampaikan materi. Dan insya Allah bila nanti waktu memungkinkan kita akan buka sesi tanya jawab, dan kita menghimbau kepada para jamaah bila tidak ada halangan ataupun udzur, kita mengikuti kajian pada pagi hari ini sampai dibacakannya doa kafaratul majelis. Baiklah, kepada guru kita Ustadz Oke Setiawan, waktu dan tempat kami persilakan, tafadhol maskura Ustadz. Baik, terima kasih Mas Bayu. Bapak Ibu, sebelum kita mulai seperti biasa saya mohon kita berdoa sebentar membacakan ta'awudz, basmalah, sholawat Nabi, dan baca umul kitab suratul Fatihah. Mari kita mulai bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kajian lanjutan ini ya, seperti biasa memang yang saya akan bahas adalah tentang kehidupan ya, dan kita juga semua setuju bahwa iblis itu yang namanya musuh itu bukan tetangga, bukan mertua, anak, itu bukan ya, tapi adalah iblis. Karena jelas itu ketetapannya di dalam Al-Quran. Jadi kalau Bapak Ibu bermusuhan sama tetangga, sama mertua, itu nggak ada Pak di Al-Quran Pak. Ya, bahkan kita harus memupuk tali silaturahmi, sesama muslim bersaudara dan lain-lain. Nah, tapi sebelum saya membahas itu ya, ini ada pertanyaan yang silahkan nanti Bapak Ibu renungkan. Jangan-jangan selama ini kita digoda iblis, tapi kita pun tidak sadar bahwa kita tuh digoda. Atau saya mau nanya, kira-kira orang yang digoda iblis itu sadar atau tidak sadar Pak? Nah, setuju ya? Nah, kita tuh sebenarnya yang hadir di sini pun bisa digoda iblis semua nggak? Bisa. Tapi Bapak sadar nggak digoda sama iblis? Sadar nggak? Baik. Kalau memang itu, sekarang saya ingin tahu nih, jangan-jangan yang akan saya kupas pun Bapak-bapak tidak sadar, Bapak Ibu tidak sadar. Ya, gini, Bapak Ibu tuh tahu nggak tentang masa depan atau apa yang akan terjadi ke depan tentang takdir kita? Tahu nggak Bapak Ibu? Betul? Baik.
Seperti biasa saya buka dulu ayatnya. Nanti biar Bapak Ibu bisa benar-benar paham ya. Jangan-jangan Bapak Ibu juga nggak sadar gitu loh. Siapa yang mau bantu Mas Bayu? Baik, 31 ayat 34. Ya. 31 ayat 34. Jangan-jangan Bapak Ibu pun tidak sadar. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Baik, kita tahu tentang kiamat? Tidak ada satupun ya, termasuk iblis juga tidak tahu ya, malaikat juga tidak tahu kan Pak? Terus? Dan dia yang menurunkan hujan. Baik. Dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Baik, terus? Dan orang pun yang dapat mengetahui dengan pasti yang akan dikerjakannya besok. Besok pun kita pun tak akan pernah tahu apa yang dikerjakan dengan pasti. Kalau rencana mungkin iya ya Pak ya. Tapi memastikan jam 10.01 ngapain, jam 10.02 ngapain pun itu kita tidak ada yang tahu ya. Jadi saya ulas dulu, benar nggak bahwa kita itu tidak ada yang tahu tentang masa depan? Tidak ada yang tahu. Saya ulang lagi. Dasar suratnya 31 ayat 34. Jadi semua termasuk makhluk mau malaikat, jin, setan, iblis, manusia pun tidak ada yang mengetahui tentang masa depan. Saya ulang-ulang ya. Jadi kita itu tahu masa depan atau tidak tahu? Tidak. Baik, saya kunci ya. Kalau tidak tahu, kalau Bapak Ibu tidak tahu apa yang dikhawatirkan. Halo? Saya ulang lagi. Bapak Ibu tuh tahu nggak tentang masa depan? Tidak ada yang tahu. Pertanyaan kedua, kalau memang kita tidak tahu tentang masa depan, apa yang dikhawatirkan? Lah, makanya justru kalau Bapak Ibu tahu besok celaka, besok kena musibah, silakan khawatir. Orang tahu? Pertanyaan saya, kita tidak ada yang tahu. Karena kita tidak ada yang tahu tentang masa depan, apa yang dikhawatirkan? Lah kan nggak tahu juga. Halo? Nggak ada, betul. Lah berarti kalau Bapak Ibu selama ini tuh khawatir tuh berarti tidak tahu atau sok tahu? Nah itu. Loh berarti Bapak Ibu sadar nggak selama ini dikuasai iblis? Hah? Coba-coba kok pada bingung gini? Enggak, saya ulang. Kalau misalnya Bapak Ibu tahu apa yang terjadi ke depan, misalnya besok Bapak Ibu divonis sakit, oke silakan khawatir. Atau misalnya besok Bapak Ibu dapat musibah, silakan khawatir kalau memang tahu. Tapi kan semua orang termasuk saya pun yang hadir di sini, siapapun makhluknya, itu kan tidak tahu apa yang terjadi ke depan kan Pak? Bahkan yang akan dikerjakan besok pun kita tidak tahu kan Pak? Benar, kalau rencana sih rencana. Tapi kan kita tidak tahu apa yang menimpa nanti kita dengan pasti. Betul tidak? Berarti pertanyaan saya, kalau kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan, yang dikhawatirkan itu apa? Lah kan kita juga nggak tahu digoda setan atau tidak. Berarti kalau Bapak Ibu hidup itu khawatir, pasti Bapak Ibu sok tahu. Sudah berapa tahun Bapak Ibu sok tahu? Nah kan gak sadar kan? Ternyata Bapak Ibu tuh sudah digoda setan. Karena salah satu strategi setan atau iblis menggoda itu membisikkan yang kita tidak tahu. Al-Baqarah 169. Ya kan Bapak Ibu nggak tahu juga besok seperti apapun nggak tahu kok Pak. Silakan. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Ayo. Jadi ketika Bapak Ibu khawatir tentang masa depan, sebenarnya Bapak Ibu itu dikuasai setan nggak? Tapi Bapak Ibu nggak sadar kan? Sudah berapa lama nggak sadarnya? Halo Pak? Jadi saya ulang lagi. Jadi kita tuh tahu nggak apa yang terjadi ke depan? Kalau memang tidak tahu apa yang dikhawatirkan, loh kok kayaknya baru bingung Pak, baru sadar ini Pak? Loh silakan Bapak Ibu berencana, silakan.
Silahkan punya planning, silahkan. Tapi ketika khawatir berarti Bapak Ibu sok tahu dong nanti begitu nanti begini. Kan belum tentu juga terjadi Pak. Jadi ternyata orang menjalani hidup itu banyak yang tidak sadar di dalam menjalani hidupnya. Padahal ngakunya orang normal. Jadi selama ini tuh Bapak itu sadar atau pingsan? Loh kecuali Bapak Ibu misalnya tahu, oh besok saya kecelakaan, oh besok saya sakit. Silakan khawatir, silakan prepare. Lah kita nggak ada yang tahu kok semuanya. Yo. Atau saya mau bertanya nih, setan membisikkan pun kepada kita, itu sebenarnya setan tuh tahu nggak Pak? Lah nggak juga, lo bayangkan. Setan ngebisikin nggak tahu, Bapak yang dibisikin pun nggak tahu. Berarti orang buta ketemu orang buta kan? Lah terus yang dikhawatirkan apa yang sama-sama tidak tahu? Halo? Lah terus kenapa mengikuti sesuatu yang tidak tahu Pak? Setan membisikin kita pun, setan pun nggak tahu kan? Apakah kita nanti terjebak atau tidak, terpengaruh atau tidak kan tidak tahu. Jadi yang setan bisikan pun sebenarnya tidak tahu juga Pak. Dan itu kan tipu daya. Lah terus kenapa Bapak Ibu mengikuti setan yang tidak tahu juga? Nah kan repot kan ini? Setan membisikkan yang kita tidak tahu, kita pun yang dibisikkan tidak tahu juga. Iya makanya saya ingin menyadarkan ini. Jadi ternyata Bapak Ibu bertahun-tahun, Bapak Ibu tuh mengkhawatirkan sesuatu yang tidak tahu. Kira-kira ada manfaatnya enggak Bapak Ibu? Lah terus kenapa dilakukan selama ini? Kan tidak ada yang tahu, ya silakan. Oke paham ini Bapak Ibu ini? Jadi saya ulang ya. Jadi ternyata tidak ada seorang pun yang tahu hanya berencana, benar gak? Menerka-nerka, setuju ini? Dan ternyata kadang-kadang terjadi, kadang-kadang tidak terjadi. Jadi perlu khawatir tentang masa depan Bapak dan Ibu? Lah ngapain juga? Wong kita juga nggak tahu apa yang terjadi ke depan kok. Setuju ya? Baik, sekarang yang kedua. Ya, jadi kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Sudah. Kalau tidak tahu ya jalani saja. Gitu loh, tidak tahu. Sekarang yang kedua. Tapi kan nanti kalau kejadian itu terjadi sama saya Pak. Kalau nanti saya sakit. Kalau nanti hutang saya nggak lunas. Nanti gimana? Kan begitu ya? Pertanyaan saya. Kita tuh bisa menolak kejadian nggak? Nah, tidak ada yang bisa ya? Surat 6 134. Coba mau saya kunci nih 2 poin ini. Biar iblisnya nggak terus keliling gitu loh Pak. Sesungguhnya apapun yang dijanjikan kepadamu pasti datang. Terus? Dan kamu tidak mampu menolaknya. Baik. Kita tuh bisa menolak kejadian nggak Pak? Tidak ada yang bisa menolak kejadian. Berarti ketika Allah memberikan musibah, ya terjadi. Ketika Allah menimpakan sesuatu bencana, anugerah, ya itu pun yang terjadi. Pertanyaan saya, kalau kita tidak bisa menolak kejadian apapun yang Allah berikan, yang dikhawatirkan apa? Saya ulang, kita tidak bisa menolak kejadian yang menimpa kita. Mau sakit, mau sehat, mau hujan, mau panas, mau siang, mau malam, kita tidak bisa menolak. Pertanyaan saya, kalau kita tidak bisa menolak, yang dikhawatirkan apa? Loh, itu pasti, itu kewajiban. Maksud saya itu masa depan kita tidak tahu. Kejadian yang akan menimpa kita pun kita juga tidak bisa menolak. Pertanyaan saya, terus yang dikhawatirkan apa? Lah memang gak ada Pak. Berarti kalau khawatir itu selama ini salah atau benar? Terus kenapa khawatir? Lah sekarang setan menggoda pun dia tahu atau tidak sebenarnya? Lah tidak tahu juga. Jadi gimana ini? Loh ayo. Toh setan juga hanya membisikkan tipu daya kan dia sebenarnya juga gak tahu kan Pak? Ayo manusia tidak tahu, setan tidak tahu. Terus pertanyaan saya, terus selama ini yang dikhawatirkan itu apa kalau begitu? Halo?
Ayo Pak, silakan dijawab. Tolong kasih satu saya alasan yang membuat Bapak Ibu khawatir itu apa? Pertama, kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Yang kedua, kita pun tidak bisa menolak yang namanya kejadian ketika Allah tetapkan. Pertanyaan saya, kalau sudah tidak bisa menolak dan kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan, tolong kasih satu alasan Bapak Ibu tuh khawatir itu apa? Kenapa? Takut apa? Kan nggak bisa ditolak juga kalau Allah buat sengsara. Hah? Lo kan tetap kalau nggak bisa nerima pun tetap terjadi. Halo Pak? Ya kan tinggal belajar ke Al-Quwah kan gampang gitu maksudnya. Nggak, maksud saya tuh masa depan tidak tahu, kejadian yang menimpa kita pun tidak akan pernah bisa menolak. Jadi yang dikhawatirkan tuh apa? Lah memang nggak ada kok. Berarti orang khawatir tuh mengada-ngada bukan? Nah, Bapak Ibu selama ini mengada-ngada nggak? Oh, kebiasaan. Lah silakan Bapak Ibu renungkan. Ke depan tidak tahu, kejadian yang menimpa pun kita tidak bisa tolak. Jadi yang dikhawatirkan tuh apa sebenarnya? Kenapa? Lah kan kita juga nggak tahu Pak. Lah iya makanya. Halo? Silakan, ada alasan untuk Bapak Ibu khawatir? Silakan. Iya, tapi kan pengalamanmu kadang-kadang berbeda dan Bapak bisa menolak nggak ketika nanti terjadi? Iya, khawatir, maksudnya Bapak bisa menolak nggak ketika itu nanti terjadi? Lah nggak bisa juga kan? Kenapa? Persiapan silahkan, khawatir salah Pak. Kenapa? Loh pertanyaan saya, kita tahu nggak? Loh berusaha betul, tapi khawatir terhadap sesuatu yang Bapak tidak tahu salah atau benar? Salah Pak. Kecuali Bapak bisa menentukan besok saya begini, besok saya begitu, silahkan. Kalau itu tidak terwujud, silahkan khawatir. Karena Bapak bisa menentukan. Lah kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan, menentukan aja kita nggak bisa. Bahkan yang akan dikerjakan besok pun kita tidak tahu dengan pasti kok Pak. Berarti selama ini kalau saya balik saja, Bapak khawatir itu satu, Bapak sok tahu. Ya kan? Dua, mereka-reka nanti bagaimana, betul? Dan ternyata itu selama ini adalah bisikan dari setan. Ayo misalnya, Ustadz saya takut kalau hutang saya nggak lunas saya mati gimana? Lah kalau dibuat begitu sama Allah memang kita bisa apa? Jadi kita tuh menakuti sesuatu yang sebenarnya kita juga nggak tahu Pak. Dan tadi di surat Al-Baqarah ayat 169, setan pun memang membisikkan kekhawatiran kepada kita sesuatu tentang Allah yang kita tidak tahu. Gak apa-apa ya, pagi-pagi senam otak. Karena kalau tidak Bapak Ibu tuh terus menjalani hidup, tapi Bapak Ibu selama ini ternyata nggak sadar. Cirinya orang sadar itu kekhawatiran terhadap masa depan yang sebenarnya pun kita tidak tahu. Ciri orang kekhawatiran adalah mentakuti sesuatu yang kita tidak bisa tolak juga. Ngapain Bapak Ibu? Sesuatu itu kalau tidak bisa ditolak, apa yang dikhawatirkan? Ayo. Saya takut sakit loh, kalau Allah tentukan sakit memang Bapak Ibu bisa apa? Yang ada tinggal nanti berobat bagaimana kan itu aja nanti urusan nanti. Tapi setiap kejadian yang menimpa kita tidak ada satupun orang yang bisa menolaknya Pak. 33 ayat 17. 33 ayat 17. Jadi tolong ya Bapak Ibu sekarang sadar ya. Gak usah khawatir lah buat apa. Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu dari ketentuan Allah jika dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu? Mereka itu tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Ayo mau gimana Pak? Kejadian yang menimpa pun kita tidak bisa tertolak. Hanya Allah yang menentukan. Ke depan pun Allah yang menentukan. Kan begitu kan? Jadi orang khawatir itu sebenarnya wajar atau tidak wajar? Nah,
Selama ini Bapak Ibu orang wajar atau orang tidak wajar? Oke, kalau gitu saya kunci yang terakhir ya. Terus kalau seperti itu, yang kita tahu tuh apa kalau begitu? Nah, ini saya kunci ya. Kan tadi masa depan kita tidak tahu, kejadian yang menimpa kita pun kita tidak bisa tolak. Nah, pertanyaannya dikunci yang terakhir. Terus yang kita tahu tuh apa kalau begitu? Yang kita tahu tuh cuma satu Pak, janji Allah benar di dalam Al-Quran. Cuman itu yang kita tahu, makanya kita setiap sholat mohon agar selalu di jalan yang lurus. Supaya apa? Ya menjalani janji-janji Allah di dalam Al-Quran. Apa salah satu janji Allah? Banyak nggak di dalam Al-Quran? Banyak, misalnya surat 11 ayat 6 misalnya, silakan. Jadi yang kita tahu itu cuma janji Allah Pak, karena ke depan juga nggak tahu. Silakan. Dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Ayo Bapak Ibu percaya nggak dengan ini? Tapi tahu nggak rezeki yang datang kapan, datangnya nilainya berapa, tahu nggak? Paling mereka-reka saja kan? Tapi Bapak Ibu percaya nggak bahwa Allah tuh berjanji menjamin rezeki kita? Kalau memang percaya, apa yang dikhawatirkan tentang rezeki? Takut apa? Oh nggak bisa ditolak juga? Hah? Loh kalau itu kan pilihan. Jadi pertanyaan saya, berarti yang kita tahu itu cuma satu, yaitu hanya menjalani janji-janji Allah di dalam Al-Quran, itu aja Pak. Allah janji nggak bahwa setiap permasalahan itu akan ada jalan keluarnya? Lah berarti kalau gitu apa yang dikhawatirkan ketika menjalani masalah? Halo? Lah pertanyaan kita bisa milih nggak? Kan kita cuma disuruh menjalani. Ayo. Tapi Bapak Ibu percaya nggak pasti selesai masalah itu kalau mengikuti aturan Allah? Ya sudah ikuti saja. Kok kayaknya dari raut mukanya belum sadar ini. Gimana ini? Yang kita tahu tuh cuma satu Pak, janji Allah di dalam Al-Quran cuma itu. Makanya pikiran itu tolong dipakai untuk mempelajari janji Allah. Bukan memikirkan sesuatu yang nggak tahu. Kalau nggak tahu Bapak Ibu pasti ditangkap oleh setan. Memang setan menunggunya itu. Jadi saya ulang ya. Jadi strategi iblis yang pertama adalah membisikkan sesuatu yang Bapak Ibu pun tidak tahu. Padahal saya mau nanya, itu setan pas membisikkan juga kepada kita. Itu tuh setan itu sebenarnya juga tahu atau tidak? Nah sama-sama tidak tahu kok terpengaruh. Ayo. Kan setan juga membisiki kan cuma tipu daya. Nanti kamu bangkrut, nanti kamu mati. Kan itu juga dia nggak tahu. Orang yang tahu masa depan cuma Allah. Berarti selama ini Bapak Ibu dibisikin setan dan setan pun nggak tahu. Lucu nggak? Setan tidak tahu, Bapak Ibu pun tidak tahu. Terus Bapak Ibu ikut-ikutan. Ayo Bapak Ibu selama ini sadar nggak? Lihat ya, betul nggak? Setan itu kan membisikkan biar Bapak Ibu itu tidak sadar. Padahal setan pun dalam membisikkan dia juga nggak tahu. Ini contoh ya, surat 7 ayat 20. Lihat, setan itu sebenarnya bohong nggak pas membisikkan, dia juga nggak tahu Pak. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka Ya. agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Terus? Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Ini bisikan setan benar atau salah? Kan dia deketin Adam. Kamu tahu nggak? Allah nyuruh kamu jangan deketi huldi. Itu biar kalau kamu nggak makan huldi, kamu nggak jadi golongan malaikat dan tidak kekal. Itu tuh bisikan setan tuh dia tuh sebenarnya benar atau salah Pak? Lah kalau tahu salah kenapa diikuti? Makanya kalau nggak kelihatan itu sudah enggak, saya percaya janji Allah saja, itu maksudnya Pak. Misalnya mohon maaf ya, Bapak punya masalah berat, mentok, pikiran udah bingung.
Apa yang Bapak lakukan? Langsung enggak. Kata Allah ujian itu sesuai kemampuan. Kata Allah, Allah pasti menolong. Harusnya Bapak itu lari ke sana, bukan mengikuti bisikan-bisikan yang setan pun dia sebenarnya tidak tahu gitu loh. Nah Bapak Ibu kan sering ngikutin itu sebenarnya yang terjadi. Dan akhirnya Bapak Ibu tetap nggak sadar kan? Jadi salah satu strategi iblis menggoda manusia adalah membisikkan pikiran-pikiran yang sebenarnya Bapak Ibu pun tidak tahu. Jelas gak ini? Tenang, tenang. Kita digoda ini, tenang. Paham gak ini Bapak Ibu ini? Ngerti gak? Jadi intinya apa yang harus kita lakukan berarti yang harus kita tutup pakai kacamata kuda apa Pak? Cuman satu, janji Allah itu benar. Udah pegang itu aja. Bapak Ibu nanti kalau pusing-pusing menghadapi hidup, lihat janji Allah. Enggak mungkin. Masalah itu sesuai kemampuan, enggak mungkin. Enggak mungkin Allah menguji di luar kemampuan saya. Saya yakin Allah pasti nolong saya. Saya yakin Allah pasti memberi petunjuk kepada saya. Itu maksudnya Pak. Jangan mikir aduh nanti kalau saya mati bagaimana. Lah ngapain dong kita juga nggak tahu mati kapan. Jangan-jangan Bapak ngomong mati bagaimana 50 tahun kemudian baru mati. Kan rugi Pak. Dari sekarang mikirin takut mati. Taunya matinya 50 tahun kemudian Pak. Coba bayangkan. Kan banyak orang yang begitu kan Pak. Mengkhawatirkan sesuatu yang kita pun tidak tahu. Yo, jadi sama-sama tidak tahu ya ini ya. Setan membisikkan juga tidak tahu. Kita pun menjalani hidup pun tidak tahu. Tapi yang kita tahu janji Allah itu benar. Jadi pertanyaan saya, yang dikhawatirkan kalau begitu apa selama ini? Memang enggak ada, Bapak aja yang mengada-ngada selama ini. Jelas? Bapak Ibu? Baik, sekarang strategi setan iblis yang kedua, apa yang dilakukan oleh mereka? Ketika Bapak Ibu di dalam ujian kehidupan ya, 15-29. Ya, kita lihat. Kita lihat Pak. Setan musuh nyata kita Pak. Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka. Apa Pak strategi iblis Pak? Kejahatan terasa indah itu apa berarti? Berarti Bapak itu pas digoda oleh iblis. Bapak Ibu tuh sadar atau tidak? Ngaku salah atau tetap merasa benar? Nah, berarti kalau orang yang selama ini selalu merasa benar, pasti itu dikuasai oleh iblis. Contoh, mohon maaf, Bapak ketika difitnah orang, biasanya Bapak tuh langsung mengcounter atau mengintrospeksi diri dulu. Padahal kan Allah tuh tahu aib kita kan Pak. Kalau misalnya Allah bukakan udah nggak akan, Bapak pun nggak akan mungkin malu lah lewat tetangga, lewat apa kan malu kan. Berarti kan kalau misalnya Bapak Ibu nanti, ingat ya, selalu di dalam menjalani permasalahan itu merasa benar, Bapak Ibu harus curiga. Ini jujur kepada diri saya juga begitu Pak. Jadi saya tuh kalau ada permasalahan sekarang, kok saya merasa benar ya, oh ini pasti saya salah. Meskipun misalnya kenyataannya saya benar ya, tapi merasa benar itu ternyata salah Pak. Nah kebanyakan manusia biasanya memang ketika menghadapi permasalahan apapun tuh dasarnya sifatnya pasti selalu merasa benar. Nanti dulu, perasaan saya gak begitu kan? Padahal maksud Allah membuat kejadian itu kan, yang pertama kan diterima dulu Pak. Tapi karena iblis tahu kalau diterima itu Bapak Ibu akan bersama Allah, makanya iblis akan membuat biar Bapak Ibu tuh jangan menerima. Kan dibalik saja. Jadi ingat ya, kalau iblis menggoda itu pasti bertolak belakang dengan apa yang Allah inginkan. Saya ulang, kalau iblis menggoda itu pasti bertolak belakang dengan apa yang Allah inginkan. Misalnya Allah memerintahkan kita suruh sabar misalnya. Berarti kalau saya jadi iblis saya akan menggoda Bapak Ibu supaya apa? Tidak sabar alias marah. Biasanya Bapak Ibu pas menghadapi kejadian itu memilih sabar atau memilih marah? Ini kalau nggak saya marahin Pak. Benar nggak? Sisi marah dikejar.
Sisi sabarmu dikejar. Kalau kamu sabar nanti kamu diinjak-injak. Dan bapak-bapak ibu tidak sadar di situ. Ketika diomongin nanti dulu. Ini bukan masalah lain. Alasannya selalu ada dalam pikiran tuh. Logikanya selalu masuk. Pokoknya kalau orang dikuasai iblis Pak. Itu pasti ada aja alasannya. Loh kok tahu Pak? Saya ulang ya. Pokoknya kalau orang dikuasai iblis pasti ada aja alasannya. Nah, kenapa nggak sholat berjamaah di masjid? Aduh, gimana ya? Ini anak saya, ini istri saya. Kalau saya nggak jaga di rumah nanti siapa yang ngurus? Oh udah macam-macam. Semua masuk logika. Yang intinya Bapak Ibu jangan taat kepada Allah. Sebenarnya cuma begitu aja. Jadi ingat ya Pak. Strategi yang kedua, iblis akan membuat Bapak Ibu kejahatan terasa indah. Dan itu banyak sekali alasannya. Makanya kalau Bapak misalnya nanti diskusi sama orang yang dikuasai iblis. Bapak luruskan dulu niatnya. Kayaknya hanya orang-orang ikhlas lah yang lolos dari godaan iblis. Bapak tuh dia tuh karena Allah atau karena Bapak ingin dia benar. Itu beda Pak. Ayo, kebanyakan Bapak Ibu ketika berdiskusi itu ingin biar orang itu mengerti. Atau hanya menyampaikan karena Allah saja. Jujur, supaya apa Pak? Ingin dia mengerti kan? Memang kita bisa mengerti, membuat mengerti orang lain gak bisa Pak. Hati-hati ya, jadi pola berpikir ini dibolak-balik sama iblis. Dan Bapak Ibu selalu tetap merasa benar dan tetap tidak sadar bahwa yang Bapak Ibu lakukan ternyata sudah dikuasai oleh iblis. Jadi saya ulang, ada alasan kita untuk khawatir Pak dalam menjalani hidup? Nah kalau tidak ada kenapa pilih khawatir? Padahal kalau saya tanya pun Bapak Ibu tuh kalau hidup ingin milih tenang atau milih khawatir? Nah, terus kenapa pilih yang khawatir? Nah kalau nggak khawatir nggak sip gitu loh Pak. Betul. Baik jelas ini? Baik kita lanjut strategi iblis yang ketiga. Surat 17, 61 sampai 65. Dan ingatlah. Ya. Ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud, kecuali iblis. Iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Stop, saya mau nanya dulu. Sifat iblis itu apa Pak di sini Pak? Merasa lebih baik. Ingat ya? Baik, jadi kalau ada manusia merasa lebih baik, oke, ingat ini strateginya ya. Akan Bapak Ibu tuh dibuat merasa lebih baik. Jangan kaget. Nanti Bapak Ibu akan dibuat begitu dalam menjalani hidup. Loh, gimana? Saya tiap hari sholat di masjid. Itu tetangga saya. Wah, udah macam-macam Pak. Bapak Ibu akan selalu dibuat merasa lebih baik. Kalau sudah begitu, Bapak Ibu kejebak oleh iblis. Pernah Rasul merasa lebih baik dibanding orang lain? Ya sudah. Bapak Ibu silakan jawab masing-masing. Lanjut, Pak Mas Bayu. Iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Bukannya mengoreksi diri, tapi nunjuk ke orang lain. Banyaknya orang yang begitu? Berarti siapa itu? Oke lanjut terus. Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, Ya. pasti akan aku sesatkan keturunannya. Wah, keturunan siapa Pak? Kecuali sebagian kecil. Kita keturunan siapa? Berarti kita tuh potensi nggak disesatkan Pak semuanya Pak? Semua potensi Pak. Salah satunya harus merasa lebih baik. Itu langkah yang pertama. Yang kedua, pasti dia nggak mau dengerin omongan orang. Yang ketiga, dia tidak pernah merasa bahwa diri dia itu salah. Nah, pokoknya Bapak Ibu kalau udah lihat karakter seperti itu, mending ikhlasin aja udah. Karena memang percuma, kita omongin pun tetap nggak akan mendengar Pak. Ya, terus selanjut. 17 ayat 61, 2, 3, 4, 61 sampai 65. Dia, Allah berfirman, pergilah, tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh
neraka jahanamlah balasanmu semua. Allah mengizinkan nggak iblis menggoda kita, Pak? Untuk apa, Pak? Tujuannya, Pak? Ya menggoda. Tujuan dia diizinkan menggoda itu untuk apa? Menyeleksi siapa yang di jalan yang lurus, tetap di jalan Allah. Siapa yang mengikuti hawa nafsunya. Nah, iblis itu hanya menunggu Bapak Ibu tuh sebenarnya di jalan yang lurus atau nanti mengikuti hawa nafsunya. Atau saya ulang, iblis itu hanya menunggu Bapak Ibu tuh karena Allah atau karena egonya, udah itu aja. Ketika karena egonya, iblis masuk. Bapak bisa merasakan nggak ketika Bapak Ibu berbuat, itu tuh bisa nggak hati tuh merasakan ini tuh karena Allah atau karena ego tuh bisa merasakan nggak? Bapak dalam diri Bapak bisa nggak merasakan saya tuh karena Allah atau karena ego tuh bisa nggak merasakan? Bisa, saya yakin bisa semua ini. Karena kalau karena Allah itu pasti hatinya biasa saja plong-plong saja Pak. Tapi kalau karena egonya pasti jadi sulit, pasti jadi sempit pemikirannya, dadanya makin sempit. Ya, terus lanjut Mas Bayu. Jadi Allah mengizinkan karena ingin mengetahui terus. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Terus. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka. Baik, iblis punya pasukan nggak Pak? Siapa pasukannya? Jin dan manusia. Sebagai siapa? Setan. Jadi kita itu Pak bisa jadi setan, bisa jadi manusia. Kita tuh bisa itu Pak. Sekarang pertanyaan saya. Berapa lama Bapak jadi setan? Berapa lama Bapak jadi manusia di dalam penjara? Kira-kira lebih banyak jadi setan atau jadi manusianya Pak? Awas ya, hati-hati ya. Jadi kita itu bisa kadang-kadang jadi setan, kadang-kadang bisa jadi manusia. Awas, jadi kita tuh bukan makhluk yang selalu benar Pak. Kadang-kadang bisa jadi setan, kadang-kadang bisa jadi manusia. Cirinya, sifat ya, jadi setan itu bukan makhluk ya. Setan itu adalah sifat. Sifat siapa? Jin dan manusia yang dikuasai oleh iblis. 6:112. Surat Al-An'am 112. Ingat ya Pak. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Ingat ya Bapak Ibu ya. Jadi setan itu berbentuk jin dan manusia yang sudah dikuasai oleh iblis. Cirinya apa Pak? Cirinya tadi Pak. Merasa benar, lebih baik, lebih senang menunjuk orang lain ketimbang mengoreksi dirinya. Ingat ya. Dan selalu banyak saja alasannya Pak. Selalu itu. Tapi yang terakhir biasanya ujung-ujungnya kalau Bapak Ibu misalnya ngobrol sama orang yang dikuasai setan. Itu logikanya udah gak nyambung Pak. Gak nyambung Pak. Misalnya saya debat ya dengan seseorang misalnya. Atau siapapun Bapak Ibu berdebat dengan orang. Itu kalau orang sudah dikuasai setan. Itu logikanya tuh gak nyambung Pak. Mau sepintar apapun mereka. Kalau sudah dikuasai setan itu gak nyambung logikanya. Nah, Bapak Ibu pasti merasakan itulah. Misalnya mohon maaf ya. Suami misalnya ketahuan. Misalnya ketahuan apalah, anggaplah. Hah? Ketahuan selingkuh misalnya ya. Kira-kira pasti tanya istrinya tuh banyak alasan atau ngakui? Kok tahu Pak? Udah, itu tuh akhirnya banyak alasannya, banyak logikanya, dibolak-balik. Yang intinya adalah kebohongan menutupi kebohongan lagi, udah begitu aja. Makanya saya ulang ya, sepinter apapun orang kalau sudah dikuasai iblis, sudah apa? Sudah tidak akan nyambung logika berpikirnya. Ngerti ini Bapak Ibu ya? Paham ya? Jadi iblis dan setan itu pokoknya akan berbagai macam cara sehingga Bapak Ibu tuh benar-benar tersesat.
Dan cara yang paling mudah buat dia adalah apa? Membisikkan dari hawa nafsunya, dari keinginannya. Kenapa harus dari keinginannya? Karena kecenderungan semua manusia adalah ingin mewujudkan keinginannya. 22 ayat 52. Ini Bapak Ibu harus mengerti ya ini ya, hati-hati ya. Surat 22 ayat 52. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad. Terus? Melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Saya ulang Pak, jadi ketika Bapak Ibu mempunyai suatu keinginan saja, tapi keinginan itu bukan diarahkan kepada Allah, pasti setan akan masuk. Contoh konkret. Bapak Ibu punya masalah. Secara umum Bapak Ibu tuh kalau punya masalah ingin secepatnya apa? Nah, ketika fokus Bapak Ibu hanya ingin secepatnya selesai, setan makin membisikkan itu. Apa target setan ketika Bapak Ibu punya masalah dan Bapak Ibu ingin secepatnya selesai itu apa targetnya? Yang penting Bapak Ibu jangan sabar. Saya ulang loh. Karena ketika Bapak Ibu sabar, Bapak Ibu bersama Allah, masalah Bapak Ibu akan selesai. Jadi nanti kalau Bapak Ibu punya masalah, target setan itu salah satunya adalah yang penting saat menjalani masalah itu Bapak Ibu jangan sabar. Terjadi nggak Pak sampai saat ini? Terus Bapak Ibu amini dan ikuti terus kan? Kenapa seperti itu? Kejahatan terasa indah. Jadi langkah yang pertama oleh setan dibisikkan adalah bukan masalah selesainya, bukan. Yang penting Bapak Ibu jangan sabar. Caranya membisikkan. Kok enggak selesai-selesai masalah saya? Kok Allah enggak mengabulkan doa saya? Terus begitu. Dan itu sudah dilakukan bertahun-tahun. Sampai Bapak Ibu sedewasa ini. Enggak enak Pak saya bilang tua kan enggak enak. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mengerti, berarti kalau saya cuma ngejar kapan selesai masalah saya, kapan selesai masalah. Itu memang dikuasai iblis. Efeknya apa? Khawatir, sedih, kurang yakin kepada Allah. Kan begitu sebenarnya. Saya mau bertanya nih Bapak Ibu. Ya, kan sebenarnya yang buat Bapak Ibu misalnya pas pusing menjalin masalah. Karena gak yakin Allah bisa ngasih solusi kan. Ayo saya mau nanya, benar gak? Bapak Ibu tuh selama ini ketika punya masalah pusing itu. Karena kan Bapak Ibu tidak yakin Allah ngasih solusi kan. Coba kalau Bapak Ibu yakin setiap masalah itu Allah pasti kasih solusi. Yang dikhawatirkan apa? Nah itu makanya. Makanya tadi saya bilang. Yang kita tahu itu cuma satu. Bahwa janji Allah itu pasti benar. Salah satunya Allah berjanji kepada orang-orang yang sabar. Allah bersamanya. Dan Allah akan membimbing dia untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi target iblis salah satunya ketika Bapak Ibu punya masalah adalah yang penting Bapak Ibu jangan dibuat sabar. Itu aja sebenarnya. Makanya di pikirannya adalah pas dapat masalah pasti ingin secepatnya keluar dari masalahnya. Paham Bapak Ibu ini? Jadi strategi iblis yang tadi keberapa itu ketiga ternyata adalah membuat Bapak Ibu tidak sadar. Ya, dan dibisikkan terhadap sesuatu agar Bapak Ibu hanya fokus kepada permasalahannya, bukan pada perintah Allah ketika menjalani masalah itu untuk misalnya sabar, meningkatkan keimanan, kan tidak lari ke sana nantinya. Jadi semakin Bapak Ibu tidak sabar, iblisnya semakin senang karena semakin jauh dari Allah. Bahkan bisikannya itu yang paling sering kita dengar apa? Sabar ada. Kalau kamu sabar nanti diinjak. Ayo, itu jadi slogan atau tidak? Slogan di pikiran Bapak Ibu sudah termemori di sini dan iblis masuk dari situ. Bahkan kalau seringnya tuh kalau ibu-ibu tuh kalau curhat kepada saya tapi tidak semua ya di sini sih nggak ada. Saya tuh kurang sabar apa lagi Ustadz? Perasaan sih saya udah sabar.
Orang sabar tuh gak akan ngomong gitu Bu, Pak. Jelas Bapak Ibu ini? Coba saya mau bertanya. Betul nggak bahwa semua manusia itu hidupnya perlu proses? Nggak ada sesuatu yang instan Pak. Cuman mie aja yang instan. Oh pakai proses tetap ya. Saya ulang, betul nggak bahwa yang namanya hidup manusia itu selalu ada proses? Oh sekarang kalau Bapak makan durian aja tetap dari tunasnya dulu kan nggak mungkin. Allah bisa nggak menciptakan langsung durian? Bisa, tapi kenapa Allah harus nunggu dia dari tanah, terus misalnya dari pohon, harus dapat kembangnya dulu, terus baru buah-buah. Kenapa harus begitu? Karena manusia itu memang harus menjalani proses. Pertanyaan kedua, berarti yang terpenting itu prosesnya atau hasilnya? Kenapa prosesnya? Oh, hasil kan nggak bisa kita tentukan misalnya. Lah ayo, saya ulang. Berarti yang penting itu prosesnya atau hasilnya? Prosesnya. Kan hasil nggak bisa ditentukan soalnya. Dan Bapak Ibu pasti yakin hasil itu terbaik kan? Berarti konsentrasi kita tuh bukan pada selesainya masalah. Tapi prosesnya itu pada saat Bapak Ibu menjalani masalah tuh di jalan yang lurus atau di jalan yang sesat. Kan itu aja sebenarnya. Kalau di jalan yang lurus kira-kira hasilnya pasti baik ya? Pasti dong janji Allah. Kalau di jalan yang sesat pasti tidak baik. Nah berarti pertanyaan saya, ketika Bapak Ibu punya masalah itu berarti ingin secepatnya selesai atau konsentrasi di jalan yang lurus? Selama ini. Terbolak-balik kan Pak? Makanya Bapak Ibu tuh nikmatilah prosesnya. Bukan hasilnya. Karena kalau hasil itu Allah yang urus, Allah yang tetapkan. Jadi nggak usah ikut campur yang bukan urusannya. Yaitu apa? Menentukan hasil. 42 ayat 10. 42 ayat 10. Sudah tahu nggak bisa menentukan hasil, malah mikirin hasil. Dan apapun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu, keputusannya terserah kepada Allah. Jadi kita perlu mikirin hasil nggak Pak? Kenyataannya. Kenapa begitu? Kenapa? Rencana silahkan. Tapi ketika hasilnya tidak sesuai yang direncanakan, yang benar itu kecewa atau secepatnya ridho. Tapi kenyataannya kan. Kalau kecewa itu berarti dikuasai iblis atau dikuasai Allah? Karena menganggap keputusan itu tetap tidak baik menurut nafsu kita kan? Padahal yang terbaik, yang tahu yang terbaik keputusan itu siapa Pak? Lah berarti kenapa kecewa? Iblis lagi. Makanya target iblis salah satunya adalah iblis akan bagaimana berusaha supaya Bapak Ibu tidak di jalan yang lurus. Surat 7, 16, 17. Ya. Iblis menjawab, Nah, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. mereka itu siapa? Cara menghalanginya bagaimana Pak supaya kita tidak di jalan yang lurus Pak? Cara menghalanginya? Langkah pertama, kalau iblis ingin menghalangi Bapak Ibu di jalan yang lurus, langkah yang pertama, bagaimana cara menghalanginya? Dirusak niatnya harus bukan karena Allah. Cara yang langkah pertama iblis akan menghalangi Bapak Ibu dari jalan yang lurus adalah awalnya merusak dari apa? Niatnya. Coba deh Bapak koreksi. Bapak ke masjid. Wah, saya mau ngepel. Niatnya karena Allah, dirusak Pak. Tiba-tiba anak-anak kecil pada lewat, sendalnya kotor. Ayo, Bapak sabar atau emosi? Langsung belok niatnya itu. Loh emang begitu Pak. Langkah yang pertama iblis akan merusak Bapak Ibu biar tidak di jalan yang lurus adalah iblis akan merusak dari niatnya. Pasti niat Bapak dirusak.
Yang penting target utama Bapak Ibu, hasil akhir tidak dapat pahala, kan itu yang terjadi. Padahal pahala itu kan harus karena Allah kan. Dan yang ngasih kan cuma Allah Pak. Dan Allah tahu masalahnya, hati kita tuh seperti apa. Jadi Bapak Ibu ngomong ikhlas pun Allah tahu hati kita. Surah 17 ayat 25. Coba. Jadi hati-hati Pak. Target iblis yang pertama adalah merusak dari niatnya. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Nah, Jika kamu orang yang baik, maka sungguh Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat. baik. Jadi target iblis yang pertama merusak dari apa Pak? Dan Allah tahu hati kita Pak. Kira-kira Bapak Ibu tuh tahu nggak orang yang tulus sama tidak tulus? Hah, tahu nggak? Nggak, dari sikap, dari mimik, dari muka, tahu nggak? Nah Bapak Ibu aja tahu, apalagi Allah. Jadi nggak usah pengumuman saya sudah ikhlas, nggak usah. Allah saja tahu, Bapak Ibu pun tahu. Dari sikap, dari muka, dari gerak-gerik tuh Bapak Ibu tuh tahu orang yang memang niatnya karena Allah atau bukan tuh tahu kok. Jadi saat target yang pertama, iblis akan merusak Bapak Ibu di jalan yang lurus itu dari apa? Niatnya. Sekarang target yang kedua di dalam prosesnya. Apa yang akan iblis bisikan? Ayo, pada saat ikhtiar. Pada saat ikhtiar, jangan sabar. Ayo, Bapak Ibu saat ikhtiar kira-kira fokusnya sabar atau secepatnya selesai? Memang bisa. Lah nggak bisa ngapain fokus ke sana? Jadi saat prosesnya iblis akan merusak Bapak Ibu, jangan sabar. Padahal sabar itu adalah perintah Allah, 10 ayat 109. Jadi dibolak-balik terus saja Pak. Kan target utama jangan yang jalan yang lurus, silakan. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Terus? Dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah hakim yang terbaik. Berarti sabar itu perintah Allah enggak? Maka ketika Bapak Ibu berproses di dalam menjalani ujian, target iblis adalah yang penting Bapak Ibu jangan sabar. Akhirnya logikanya muncul. Sabar ada batasnya, saya kurang sabar apa lagi, ya kan begitu nanti. Itu sudah Bapak Ibu sudah dikuasai iblis, sudah susah. Masalah jadi makin sulit selesai. Kenapa Bapak Ibu biar jangan sabar? Karena ada perintah Allah satu lagi di sini. Jadi iblis itu bertolak belakang terus pada dengan perintah Allah. 61, silakan. Ya. Ketetapan Allah pasti datang. Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Sering Pak minta cepat selesai? Berarti Bapak fokus pada hasilnya atau pada prosesnya? Padahal tadi manusia itu hidupnya adalah dilihat dari proses. Setelah niatnya dihancurkan, setelah prosesnya dihancurkan, biar Bapak Ibu jangan sabar, hasilnya pun akan dibisikkan dan dihancurkan. Nanti kalau nggak sesuai, kira-kira Bapak Ibu bahagia atau kecewa biasanya? Kecewa tuh kenapa Pak? Tidak sesuai apa yang padahal kita hidup itu untuk mewujudkan keinginan kita atau keinginan Allah. Terus kenapa kecewa? Makanya dikunci di hasilnya. Kalau tidak sesuai, Allah kunci. Al-Baqarah 216. Ingat Pak, dari awal prosesnya, hasilnya dikejar terus Pak. Diwajibkan atas kamu berperang. Ya. Padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu. Padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu. Padahal itu tidak baik bagimu. Jadi iblis akan menggoda Bapak dari mana ini ketika hasil itu apa? Iblis akan menggoda Bapak, kan kata Allah, apapun hasilnya kan sebenarnya terbaik untuk kita kan. Berarti kalau saya jadi iblis, iblis akan menggoda dari apa? Hasilnya yang tidak sesuai. Allah enggak mendengarkan doa saya.
Allah nggak adil. Saya sudah ikhtiar maksimal, kok hasilnya begini? Iblis akan di situ. Jadi dari awal proses akhir dia tetap bersama kita. Hati-hati Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu harus mengerti strategi iblis menggoda kita seperti apa. Karena ternyata saya musuh nyata. Nyata tuh apa Pak? Nyata tuh Pak? Hah? Nyata ya? Nyata tuh berarti benar-benar musuh atau bukan? Benar, jadi musuh kita tuh bukan mertua, bukan tetangga, bukan anak Pak. Setan musuh kita. Nah yang berbentuk jin dan manusia. Al-Baqarah 208. Wahai orang-orang yang beriman, Ya, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. terus? Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Oke, terus? Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Ah, benar nggak? Nyata itu apa nyata? Memang dia benar-benar targetnya ke neraka. Lo Bapak Ibu mau musuh sama mertua atau sama orang tua pun kan nggak ada target supaya masuk ke neraka kan Pak? Ini setan tuh benar-benar ingin Bapak pokoknya celaka benar-benar gitu loh. Dan target dia kan cuma dunia Pak. Kan setelah kita mati selesai Pak. Makanya jangan kaget kalau Bapak Ibu tuh akan terus digiring berpikirnya selalu dunia. Contoh, saya punya masalah. Kalau targetnya dunia itu bagaimana dengan masalah itu saya bertakwa atau bagaimana supaya masalah itu selesai? Kalau targetnya dunia, bagaimana supaya masalah itu selesai? Harusnya kalau Bapak Ibu targetnya akhirat itu pas diberikan masalah bagaimana supaya saya bertakwa. Taat kepada Allah. Surat 6 ayat 32. Pokoknya dibuat targetnya dunia aja. Harga diri, silakan. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, terus? Tidakkah kamu mengerti? Masa sih Bapak nggak ngerti-ngerti ini sudah bertahun-tahun menjalani hidup? Ingat ya, pokoknya setan iblis itu kalau misalnya Bapak Ibu punya masalah harus targetnya dunia. Apa dunia? Harga diri, jabatan, hasil, apalagi? Harkat martabat, nama baik, pokoknya semua dikemas. Yang intinya Bapak Ibu diberikan masalah itu bukan meningkatkan ketaatan kepada Allah, tapi hanya berkutat di masalahnya. Dan itu terus menerus berputar-putar. Sampai akhirnya pas kita mati, aduh, baru nanti menyesal. Banyak nggak Pak orang mati menyesal? Kok tahu emang Bapak udah pernah? Coba kita lihat 32 ayat 12. Awas targetnya dibuat begitu terus soalnya. 32 ayat 12. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Terus? Mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Oke, saya mau nanya ini orang yang ngomong orang hidup orang mati Pak? Orang mati kenapa? Menyesal, ingin apa? Kembali hidup dan akan benar-benar hanya karena Allah. Terus Allah jawab apa? Telat. Udah mati nggak bisa hidup lagi, telat. Jadi mereka tuh menyesal gara-gara apa? Hanya targetnya, tujuannya hanya dunia. Karena salah satu strategi iblis yang keempat dan atau berikutnya adalah supaya Bapak Ibu selalu berpikir dunia, jangan akhirat. Nih contoh ya, 34 ayat 21. Target iblis itu biarin aja, biar Bapak Ibu targetnya dunia saja. Dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu. Baik,
Kalau orang yang yakin akhirat, goalnya atau targetnya apa? Kalau orang yang yakin kepada akhirat itu apa Pak? Tujuannya? Pahala. Benar nggak? Kalau Bapak Ibu target tujuannya adalah akhirat, pasti kan pahala yang dikejar. Benar nggak? Karena pahala yang bisa nanti menemani Bapak Ibu pas di yaumil hisab nanti. Nah tapi kalau Bapak Ibu targetnya dunia, pasti bukan pahala. Tapi apa? Hasil yang didapat. Nah sekarang silakan Bapak Ibu renungkan. Selama ini tuh Bapak Ibu targetnya hasil yang didapat atau pahala? Padahal itu bakal lenyap nggak Pak? Bakal dibawa mati nggak? Enggak. Terus kenapa Bapak Ibu habis-habisan terhadap sesuatu yang tidak dibawa mati? Ya ini memang ceritanya godaan iblis. 16 ayat 96. Kan targetnya yang penting Bapak Ibu dunia aja jangan dapat pahala. Apa yang ada di sisimu akan lenyap. Apa yang hasil. Terus? Dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Nah, apa yang kekal? Lanjut. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Yang kekal apa Pak? Sabar. Yang akan lenyap? Hasil. Jadi yang terpenting itu sabarnya atau hasilnya? Selama ini. Wah, nggak sadar ya Pak ya selama ini ya. Ternyata kita selalu dikuasai oleh iblis, salah satunya selalu berpikir hasil. Loh saya ini udah kerja habis-habisan kenapa? Baru dapat segini gajinya. Ayo, betul Pak? Padahal mau gaji 5 juta, gaji 100 juta, kalau Allah takdirkan masih hidup. Hidup nggak? Ya sudah kenapa khawatir? Tinggal berusaha cari pekerjaan yang lebih baik kan itu nggak masalah. Tapi kalau ketika kecewa Bapak Ibu terhadap hasilnya, ya sudah wassalam nanti. Akhirnya Bapak Ibu ujung-ujungnya tidak bersyukur. Tidak bersyukur itu salah satu ciri apa? Ciri-ciri orang yang tidak di jalan yang lurus. Buka lagi. Yang Mas Bayu surat 6, 17, 16, 17. Surat 7, 16, 17. Ya kita baca ya. Lihat cirinya orang tidak di jalan yang lurus. Iblis menjawab, Baik terus. karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Nah bagaimana caranya? Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah bagaimana target iblis Pak? Ngebelokin dulu. Bapak Ibu harus berpikir hasil, bukan sabarnya, bukan takwanya, bukan ketaatannya, dibalikin dulu sama iblis gitu kan. Nanti setelah belok, maka pasti Bapak Ibu tidak akan bersyukur. Padahal kalau orang tidak bersyukur tuh diapain Pak? Ditambah nikmatnya atau diazab? Lah itu tahu. Akan digeser seperti itu. Jadi target iblis, Bapak Ibu berpikir dunia, jangan fokus kepada pahala, pokoknya fokus kepada hasilnya. Karena manusia sering kecewa terhadap hasil yang didapatkan, kalau tidak sesuai dengan keinginannya, maka pasti tidak bersyukur. Ketika tidak bersyukur, iblis pun tahu ayatnya. Bahwa apa? Kalau kamu tidak bersyukur, Allah akan azab. Bahkan, salah satu lagi menurut Allah, kalau Bapak Ibu tidak bersyukur itu Bapak Ibu tidak termasuk orang yang menyembah Allah. Surat Al-Baqarah 172. Ngeri loh Pak ini Pak. Dan iblis mainnya di situ. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rejeki yang baik yang Terus? kami berikan kepada kamu. Terus? Dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Nah, hati-hati Pak. Jadi ketika Bapak Ibu mulai mengeluh, meratapi kehidupan Bapak Ibu kok begini, kok begitu, Bapak Ibu semakin jauh dari sikap Bapak Ibu menyembah kepada Allah.
Padahal saya mau bertanya ya. Bapak Ibu tuh pernah bersyukur nggak sih diciptakan jadi manusia, nggak jadi kecoa, nggak jadi pohon kan? Loh bisa loh Allah nyiptain Bapak Ibu jadi kecoa, bisa nggak? Jadi nyamuk, bisa nggak? Pernah nggak Bapak Ibu bersyukur, alhamdulillah ya Allah saya diciptakan jadi manusia, untung nggak jadi pohon. Coba kalau jadi pohon saya kan nggak bisa ketemu Mas Bayu. Makanya pernah nggak Bapak Ibu bersyukur Bapak Ibu tuh dilibatkan kehidupan dan berperan menjadi manusia? Loh, untung kita jadi manusia Pak. Benar nggak? Coba kalau jadi erap-erap, jadi unur-unur gimana? Loh iya maksudnya itu, cobalah berpikir kita. Berarti ketika Allah melibatkan kita jadi manusia dari setetes mani yang bercampur, kan itu adalah anugerah yang terbesar Pak. Dan kita dimungkinkan untuk menjadi khalifatullah, wakil Allah di muka bumi ini. Kan kebayang Pak. Harusnya Bapak Ibu itu bersyukurnya benar-benar lebih. Coba pas lahir Bapak Ibu jadi pohon toge, gimana itu nanti? Iya artinya itu kan harusnya Bapak Ibu itu untuk mengeluh tuh mikir 2 kali kan Pak? Iya enggak? Enggak maksudnya tuh biar kesadaran gitu loh Pak. Untung kita diciptakan jadi manusia gitu loh Pak. Kalau dijadiin makhluk yang lain kan repot Pak. Ya, bisa kajian subuh, bisa makan gorengan, bisa minum kopi kan. Coba lihat burung ada gak yang kelakuannya kayak Bapak? Kan gak ada. Loh maksud saya itu sebelum Bapak Ibu mengeluh, coba bertafakur mentadaburi diri kita lah. Iya ya, saya tuh sebenarnya alhamdulillah dilibatkan Allah di dalam kehidupan. Benar? Diciptakan sebagai manusia, makhluk yang sempurna. Bisa berpikir dan diberi kesempatan untuk masuk surganya Allah. Itu loh Pak. Jelas ini Pak? Nih contoh. Saya mau praktek Mas Bayu nih ya. Saya kasih tutup gelas ini ke Mas Bayu ya. Saya kasih nih. Nah terus pas saya kasih Mas Bayu ngomong apa ke saya? Nah saya mau nanya. Mas Bayu ngomong terima kasih itu kenapa? Merasa diberi. Saya ulang ya. Nih lihat ya. Nih saya kasih. Terus Mas Bayu kan ngomong ke saya apa? Mas Bayu ngomong terima kasih ke saya kenapa? Merasa diberi. Saya kunci dulu ya. Jadi orang yang merasa diberi itu kira-kira mengeluh atau terima kasih? Setuju? Baik. Sekarang saya mau nanya nih. Benar enggak Allah tuh bisa memberikan sesuatu yang diminta ataupun yang kita tidak minta? Buat bisa melihat pun dibuat bisa melihat kan begitu kan? Nah saya mau nanya. Udara tuh kita minta enggak sih Pak? Tapi Allah kasih enggak? Baik, jangan dulu dijawab, coba renungkan. Bapak Ibu tuh pernah nggak merasa diberi udara? Nah kan kurang ajar. Pernah nggak Bapak Ibu sama ini berterima kasih kepada Allah, Allah memberi udara? Kan nggak sadar kan Bapak Ibu kan? Jadi sebelum mengeluh Pak, tolong mikir-mikir dulu lah. Bapak Ibu berterima kasih kepada tadi saya kasih Mas Bayu. Mas Bayu berterima kasih itu karena merasa diberi. Lah sekarang saya mau nanya, Bapak Ibu tuh selama ini merasa diberi udara nggak sama Allah? Kalau merasa kan untuk mengeluh malu dong Pak sama Allah kan Pak? Halo Pak? Merasa diberi nggak sih Bapak Ibu? Hah? Atau pusing aja sama istri cerewet, situasi berdiri dan lain-lain? Makanya target iblis itu membuat Bapak Ibu tidak sadar terhadap nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kan begitu sebenarnya targetnya. Dan memang ditutupi semua apa pola berpikir, cara berpikir, logika itu dibolak-balik semua. Seakan-akan kita paling besar masalahnya sendirian gitu, yang lain gak ada masalah. Jadi ayolah Bapak Ibu ya. Jadi ya langkah yang pertama adalah ternyata yang paling penting di dalam menjalani hidup ini adalah kita harus sadar bahwa kita tuh menjalani hidup satu maunya Allah. Yang kedua kita tuh sebenarnya hanya untuk menjalankan perintah Allah. Yang ketiga dalam rangka mewujudkan apa yang Allah inginkan, bukan yang kita inginkan. Tapi karena Allah maha baik, kan begitu kan? Dan Allah maha pengasih dan penyayang,
Maka bonusnya Bapak Ibu pas menjalani hidup itu diberikan namanya kebahagiaan. Diberikan namanya kecukupan kalau Bapak Ibu benar-benar menjalankan perintah Allah. Bahkan orang kafir pun Pak yang menentang Allah cukupi nggak tetap? Cukupi, apalagi harusnya kita yang beriman. Harusnya lebih merasa cukup dari orang yang kafir. Coba cukup tuh ke rasa. Ada orang yang cukup makan gorengan aja cukup dengan alhamdulillah kan. Tapi ada yang merasa kalau nggak makan yang mahal itu nggak cukup kan, ada juga kan. Jadi sebenarnya tergantung rasa. Rasa ini itu hidayah yang Allah kasih kalau Bapak Ibu benar-benar selalu taat kepada Allah. Sudahlah Bapak Ibu, hidup itu harus dijalani. Bapak Ibu bersyukur mengeluh pun tetap harus menjalani hidup. Cuman pilihannya dua. Kalau menjalani benar-benar karena Allah bahagia, kalau karena nafsunya pasti tersesat. Udah begitu aja. Baik, kalau begitu seperti biasa. Nah, ini seru ini. Justru yang saya tunggu ini sini. Kita buka session tanya jawab. Silakan. Ya, jazakallah khairan kasiran Ustadz atas pemaparan materi pada pagi hari ini. Baiklah jamaah sekalian, untuk mengupas tuntas mudah-mudahan sampai waktu nanti jam 7 kita buka sesi tanya jawab kepada para jamaah. Dipersilakan dari yang paling depan dulu. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Setelah uraian Ustadz tadi, kita dalam kehidupan senantiasa berhadapan antara satu dengan yang lain. Kenapa Pak? Ya, Ya, dalam kita berinteraksi dengan seseorang, Ya. atau misalkan istri, anak, atau teman, Ya. kita tahu nih Ustadz bahwa itu dia dengan jalan tersesat di jalan Allah. Nah, kita tahu bagaimana kita menghadapinya dengan counter-counter yang Bagus. baik. Makasih. 46 ayat 35. Siapa yang Saya. Mas Bayu aja ya, 46 ayat 35. Ayat berapa tadi? 35. 35. Bapak harus tahu dulu ya, kerjaan kita tuh apa, kewajiban kita tuh apa. Maka bersabarlah engkau Muhammad Satu apa yang pertama Pak? Sabar dengan sikap yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terus? sebagaimana kesabaran Rasul-Rasul yang memiliki keteguhan hati. Terus? Dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Baik. Mereka tuh mungkin yang zolim yang apa ya, karena Allah tahu ketetapannya. Terus? Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat saja pada Pokoknya siang kalau udah hari. azab Allah tuh Pak, orang yang sekuasa apapun bisa hancur dalam sedetik. Ya, dalam waktu yang singkat ya. Banyak kejadian ya, Namrud, Firaun dan lain-lainnya. Tenang saja, Allah Maha tahu. Terus, ini yang penting. Ini terus lanjut. Tugasmu hanya menyampaikan. Apa tugas kita Pak? Berarti menyampaikan itu mau berubah tidak berubah pengaruh nggak kepada Bapak? Hanya menyampaikan. Kalau Bapak Ibu kecewa, sedih berarti menyampaikan atau merubah? Nah selama ini Bapak Ibu menyampaikan atau merubah? Disuruh siapa? Jadi tugas kita tuh tetap niatkan karena Allah. Ya Allah, saya hanya menyampaikan. Sampaikan saja istiqomah silakan. Ya, jelas Pak? Jadi untuk anak, untuk istri tetap sampaikan. Namanya imam tetap menyampaikan bertanggung jawab. Ya, tapi urusan misalnya dia tetap nggak mau, ya sudah. Gitu. Ya, silakan kita Baik. lanjut. Gimana? Nah makanya Bapak itu kecewa tuh berarti merubah atau menyampaikan? Nah saya mau nanya selama ini Bapak itu menyampaikan atau merubah? Nah padahal kata Al-Quran apa? Menyampaikan. Rasul-Rasul dulu pun apa? Menyampaikan. Nah masa Bapak lebih tinggi dari Rasul? Loh betul, tapi tugas kita hanya menyampaikan. Gimana? Wong di situ disuruh Rasul aja hanya menyampaikan. Jadi kewajiban kita hanya, coba lihat kewajiban kita ya. Satu lagi Pak, tenang. Satu lagi ya, 36 ayat 17. 36 ayat 17. Bahkan Allah sampai kewajiban kamu tuh hanya menyampaikan. Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah Tuh. dengan jelas. Kewajiban tuh apa Pak? Berarti yang paling wajibnya cuma itu. Kok ingin merubah?
Iblis bisikin, tapi kan kamu tanggung jawab. Loh iya kan, tapi kewajibannya hanya menyampaikan gimana? Masa mau ngeganti aturannya Pak? Karena Rasul pun, dulu pun Rasul dan Nabi pun hanya menyampaikan. Jelas Pak? Cirinya orang menyampaikan merubah itu pasti dari hati. Kalau menyampaikan pasti tidak kecewa. Itu cirinya. Silakan Pak. Ya, Bapak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Kekhawatiran itu identik dengan rasa takut Ustaz ya. Betul. Betul ya. Ya. Rasa takut karena kehilangan, terluka gitu kan. Ya. Ketika saya memarkirkan kendaraan saya di tempat parkir, saya kunci kendaraan saya. Betul. Itu, kunci stang Ya, segala macam. bertawakal, betul. Itu ya, itu kan. Nah. Lalu artinya kenapa begitu? Karena ada kekhawatiran, ada rasa takut. Gitu kan. Bukan, itu adalah ikhtiar maksimal. Ya maksimal, tapi kan dimulai dari rasa takut tadi Ustaz. Benar ikhtiarnya. Tapi dimulai dari rasa takut. Artinya rasa takut itu ada pada diri kita. Oh iya ada. Ya kan, benar kan? Jadi khawatir itu ada. Jadi bukan Oke. ada. Maka kita harus ikhtiar maksimal. Betul. Dan baru pasrah gitu kita itu Ustaz. Mungkin Oke, saya ulang. bukan pertanyaan jadi pernyataan jadi Ustaz. Oke. Udah itu aja Ustaz. Baik. Pertanyaan saya simpel. Itu mau dipertahankan atau ditingkatkan? Rasa khawatirnya. Tingkatkan. Dipertahankan atau ditingkatkan? Iya, maksud saya tuh Bapak misalnya punya sifat khawatir, Ibu punya sifat khawatir. Itu tuh mau dipertahankan atau ditingkatkan? Ditingkatkan ke arah ketenangan. Bagaimana caranya? Al-Baqarah ayat 38. 38. Jadi jangan diamini Pak, harus ditingkatkan. Ya. Ya. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Terus? Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, Barang siapa mengikuti Allah, mengikuti Al-Quran, mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. berarti bisa nggak Pak dihilangkan? Bisa. Caranya mengikuti Al-Quran. Meyakini janji-janji Allah bahwa janji Allah itu benar. Fungsinya Al-Quran itu Pak, obat. Dari yang penuh rasa khawatir menjadi tenang. Dari yang kurang yakin menjadi yakin. Itu fungsinya Al-Quran. Jelas Pak? Jadi jangan dibiarkan tapi ditingkatkan. Baik, silakan Pak. Ya, yang di belakang yang sudah mengangkat tangan Ya. dari tadi. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi dipaparkan bahwa ada orang menyesal pada setelah meninggal dia Ya. ingin hidup lagi. Ya. Tapi bagaimana dengan orang yang masih hidup terjebak dalam kehidupan strategi syaitan? Rasa menyesalnya itu apa yang harus ya Bagaimana supaya lolos dari godaan iblis, mending gitu Pak? bukan dia sudah terjebak dalam kehidupan strategi ini, sudah bagaimana rasa menyesalnya itu yang harus. Oke, atau saya kupas dulu rasa menyesal ya Pak. Ya. Saya mau bertanya nih, orang menyesal tuh kenapa sih Pak? Hah? Orang menyesal apa? Apa? Ada alasan nggak? Biar Bapak Ibu ngerti dulu. Ya pasti itu, wong kita juga nggak bisa menentukan itu kan. Ayo, itu kecewa. Kecewa. Menyesal tuh, orang menyesal tuh kenapa sih? Nih kayak tadi ayatnya, coba ayatnya dibaca dulu ya. Ya. 32 ayat 12 coba Pak. 32. Bapak biar bisa menganalisa. Kenapa saya menyesal? Kalau ayatnya begitu, oh berarti saya jangan begitu. Biar tidak menyesal kan gitu aja kan. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Terus? Mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Nah dia tuh ingin kembali ke dunia tuh kan menyesal. Kenapa Pak dia menyesal Pak? Baik, saya ulang ya. Karena dia tidak beribadah maksimal. Jadi kenapa orang menyesal tuh? Tidak beribadah maksimal. Tidak maksimal. Kalau Bapak Ibu sudah maksimal, kira-kira menyesal atau tidak? Ya sudah, ya Allah kan sudah maksimal, mau apa lagi? Misalnya Bapak menyampaikan kepada anak istri, sampaikan terus. Terus menerus. Lah kalau sudah maksimal mau apa lagi? Jadi orang menyesal itu kenapa?
Tidak ikhtiar maksimal. Makanya di pelajaran tawakal dulu di pelajaran 7 ilmu penjernih hati. Itu kan tawakal itu adalah berusaha berikhtiar semaksimal mungkin. Lalu hasilnya diserahkan kepada Allah. Kenapa harus maksimal? Supaya tidak menyesal. Ya gimana kan sudah maksimal Pak. Paham gak Pak maksudnya Pak? Jadi dasarnya orang menyesal itu kenapa? Kurang maksimal. Terus silakan. Mengetahui bahwa tidak maksimalnya itu Bagaimana? Ya. Ya kalau Bapak maksimal menyesal nggak? Nah berarti kalau Bapak menyesal maksimal atau tidak? Tidak. Terima kasih. Ya, kita bergeser ke depan Pak. Ya ke depan. Nanti mungkin Pak Sapai closing statement aja Pak. Ya, silakan. Ya. Biar tambah Tenang. ini. Tambah seru. Mas Syafi'i. Ya, silakan Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ustadz, ini masalah fenomena yang kenaikan BBM gitu. Oh kan iya. ya. Kan ada yang demo, ada yang mungkin ya gimana. Itu sebaiknya kita bersikap bagaimana tuh Pak Ustadz? Baik. Ya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lihat lagi. Kita buka Al-Baqarah 286. Saya mau mulai dari situ saja. Ya. Ya, yang terakhir ya, Tad. Ya ayat terakhir. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kesanggupan, kemampuan. Bapak tadi menyingkapi. Ini bagaimana? Saya balikkan. Kemampuan Bapak Ibu tuh Bapak Ibu yang tahu. Silahkan semampu Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu lakukan. Paham gak maksud saya Pak? Misalnya ada yang demo. Nah Bapak mampunya gimana? Ikut demo silakan. Kalau memang Bapak mampu. Tapi kalau yang jalan aja susah, asam urat banyak ya mendingan support atau apa. Kan gitu aja kan. Jadi tolong disesuaikan dengan kemampuan. Jangan menzolimi dirinya juga gitu loh. Atau Bapak punya harta ya sudah bantu. Bisa kan lewat makanan, sediakan makanan bisa untuk bantu itu. Silahkan sesuai dengan kemampuannya. Yang penting jangan menzolimi dirinya sendiri. Loh kan memang itu silahkan saja, memang boleh kan. Konstitusi juga nggak melarang kan. Jadi silahkan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ingat, harus sesuai dengan kemampuan masing-masing dan jangan menzolimi. Ya. Dan ada pernyataan dari sebagian saudara kita Ya. bahwa BBM naik itu kita nggak usah khawatir karena itu sudah diatur sama Allah dan kita tugasnya hanya ibadah, Ustaz. Ya enggak lah. Jadi kita disuruh taat sama ulil amri ini totalitas, Ustaz. Gitu, Ustaz. Pokoknya sesuai kemampuan, pakai jalur yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya. Kalau begitu nanti semua diatur oleh Allah dong. Kan manusia diberikan apa nama apa? Pilihan. Bagi sebagian saudara kita, Ustaz. Atau saya mau nih, tapi pertanyaan Bapak, loh kalau gitu saya khawatir ya, kalau udah khawatir nggak apa-apa. Ya jangan juga gitu loh. Fungsinya Al-Quran tuh meningkatkan. Ngerti ya? Akhlak, keimanan kita kepada Allah. Jadi harus ditingkatkan. Kalau bisa sampai apa Pak? Yakin kepada Allah tuh? Sampai Hakul, ainul. Kan ada tingkatannya Pak. Kalau bisa sampai capai derajat itu gitu loh. Benar-benar total yakin kepada Allah. Banyaklah hamba-hamba Allah yang seperti itu kan. Ya. Bahkan cerita-cerita di Sirah Nabawi itu banyak dipotong tetap ngejar kan. Tetap dia. Jelas Pak ya? Jadi saya ulang sesuai kemampuan. Ya. ya bergeser lagi ada ya sebelum ditutup Pak Sapai ini. Alhamdulillah. Ya. Silakan Pak Sapi. Ya, karena sudah dipersilakan nih. Alhamdulillah. Pertanyaan ya Pak, bukan pernyataan. Ini pertanyaan Pak Ustadz, Ya. di bagaimana sikap kita ini dengan penguasa di negeri ini yang jolim, orang-orang kafir pada berdatangan ke sini. Betul. Kita sudah tidak pakai syariat Islam negeri ini, penguasa jolim segala macam udah Ya. pokoknya jelek. Baik. Pertanyaannya kita harus bersyukur, bersabar atau harus khawatir? Bagus. Wah, 46 ayat 35. 40. Allah yang mempersiapkan. Yang tadi ayat Pelan-pelan terakhir. Ya. bacanya Mas Bayu. 46 ayat 35. Maka
bersabarlah engkau Muhammad, sebagaimana kesabaran Rasul-Rasul yang memiliki keteguhan hati. Kenapa kita harus bersabar? Langkah yang pertama. Kenapa kita harus bersabar? Innallaha ma'as sabirin. Jadi langkah yang pertama sabar itu bukan diam ya Pak ya. Sabar itu menerima dulu ketetapan Allah bahwa ini akhir zaman dan ketetapannya begitu. Sabar dulu, bukan diam loh, ingat loh. Sabar itu menerima dulu agar Allah bersama kita. Kenapa supaya Allah bersama kita? Ya supaya menang. Perang Badar bisa menang gara-gara apa Pak? Bukan karena pasukan Nabi Muhammad lebih banyak kan? Ya. Tapi karena apa? Sabar. Kesabaran. Allah turunkan 5.000 malaikat. Jadi langkah yang pertama, kondisi ini, ketetapan ini, terima dulu. Ngerti Pak? Baik, terus lanjut ayatnya. Dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Untuk siapa? Orang-orang Semua ada ketetapannya Pak. Tapi kezoliman kira-kira pasti tumbang nggak? Pasti, tenang saja. Kita berikhtiar sesuai kemampuan kita. Terus? pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Rezim puluhan tahun itu bisa dibalikan sama Allah. Habis-habis bisa Pak? Tenang saja, yang penting kita bersama Allah dulu. Ngerti Bapak Ibu nih? Ya. Baik, terus bagaimana langkahnya? Apa kita bersyukur atau bagaimana? Terus? Tugasmu hanya menyampaikan. Apa tugas kita? Kalau tidak bisa disampaikan. Tapi kalau sudah mengganggu, sudah merusak agama kita, silahkan kemampuan masing-masing. Terus? Maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik tidak taat kepada Allah. Pasti binasa nggak? Yakin nggak? Sudah. Kenapa mesti bingung Pak? Ikuti Al-Quran. Halo Pak? Ya. Oke, silakan yang lain. Ya, digeser dulu ke belakang Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf nih Pak, maaf. Saya belum memberikan kesempatan Bapak, udah dipegang nih, maaf. Maksud saya yang di belakang dulu tadi sudah. Oh, yang di belakang dulu, yang belakang ya. Insya Allah Pak, bergantian Pak. Oh, ngajak. Ya. Oh ya, silakan. Lanjut Pak Angga. Lanjut Pak. Atas izin Allah, ayo. Pak Ustadz Ya. tertarik dengan apa? Kesabaran apa? Ya. Kesabaran ada batasnya. Ini ada ceritanya Pak Ustadz. Oh, ada Kita cerita. kan di tempat kita kan ada preman tuh, saya ini selalu tukang palak. Ya. Dibiarkan itu kita kan habis kesabarannya, ternyata kita hajar begitu sampai bonyok itu ke belakangnya nggak ada lagi tuh. Apakah itu juga? Kedua Pak Ustadz, tunggu dulu. Waktu Nabi Nuh itu kan berdoa untuk menghancurkan, menenggelamkan bumi, itu kan kesabaran juga hilang karena melihat kemungkaran yang nggak ada mau ngikutin perintah Allah. Saya ulang ya Pak ya, sabar itu bukan diam. Awas, jangan salah Pak. Saya ulang lagi ya, sabar itu bukan diam. Sabar itu adalah pukulan pertama ketika kejadian, kita punya kemampuan menerima dulu. Kepada kejadiannya atau karena Allah sudah izinkan. Jadi yang kita arahkan kepada sabar itu, pukulan pertama itu saya menghormati karena ini sudah atas izin Allah dulu gitu loh Pak. Menghormati ketetapan Allah dulu. Nah setelah menghormati ketetapan Allah, setelah menerima, wajib nggak kita ikhtiar? Amar ma'ruf nahi, silahkan. Tapi dasarnya kita menerima dulu bahwa itu sebagai ketetapan Allah dulu gitu loh Pak. Bukan diam ya Pak ya. Ngerti nggak Pak maksud saya? Jadi banyak orang yang salah mengartikan sabar. Kalau diam saja itu namanya pasrah Pak. Tapi yang saya ajarkan adalah sabar. Sabar itu adalah menerima dulu ketetapan Allah bahwa ini sudah akhir zaman. Bahwa Dajjal memang akan muncul. Itu kan kita harus menerima dulu. Toh terima tidak menerima pun ketetapannya sudah begitu kan? Ya. Nah langkah yang kedua silahkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan kemampuan masing-masing. Kalau Bapak memang, kalau hitung-hitungan Bapak bisa menang lawan preman, lawan. Tapi kalau kita kurus kering penyakitan lawannya konyol dong Pak. Benar nggak? Jelas Pak? Jadi bukan diam ya. Tapi kita menerima dulu bahwa itu adalah suatu ketetapan Allah. Kalau sabar itu diam, Rasul nggak mungkin perang dong Pak. Ngerti Pak ya? Jadi maksud saya kesabaran di sini itu adalah bukan diam.
tapi menerima dulu bagai itu suatu ketetapan. Setelah itu silahkan cegah dengan amar ma'ruf nahi munkar, tergantung kemampuan kita masing-masing. Ngerti ya Pak ya? Jadi saya tidak bilang diam, bukan. Terus yang tadi doa Nabi Nuh itu apakah bentuk ketidaksabaran seorang nabi dan rasul? Bukan, karena itu ketetapannya seperti itu. Ketetapan dari Allahnya memang seperti itu. Coba aja buka surat 11 ayat 40 sampai 46. Itu ceritanya kan begitu sebenarnya. Ayat berapa tuh? 40. Surat 11 ayat 40 sampai 46. Ya, bacain Tat. Ya, silakan. Hingga apabila perintah kami datang Nah, dan tanur dapur telah memancarkan air, 40 sampai 46. kami berfirman, Nah, muatkanlah ke dalamnya kapal itu dari Iya. masing-masing ini hewan. perintah siapa? Nabi Nuh atau Allah? Allah yang nyuruh Pak, karena Allah melihat kaumnya ini udah nggak bisa diomongin, udah nggak bisa disampaikan. Jadi ini bukan Nabi Nuh, ini perintah Allah Pak. Bahwa Allah akan mengazab suatu kaum itu. Nah untuk menyelamatkan Nuh, Allah memerintahkan Nuh buat perahu. Jadi Nuh mengikuti perintah Allah bukan mengikuti hawa nafsunya, bukan. Oh, gitu. Jelas Pak ini Pak? Nah, Kemudian awas. yang kisah Nabi Yunus Tat meninggalkan umatnya itu ketidaksabaran bukan Tat? Nah kalau itu memang Nabi Yunus waktu di perut ikan kan Iya. agak marah gitu. Mau dikupas lagi sebentar. Iya Tat. Bagus pertanyaannya, makanya saya tunggu sebenarnya pertanyaannya. Kalau kajiannya sih sama aja. Masya. Oke, mari kita lihat ya surat coba kita buka dulu ya. 11:36 sampai 40. 36 Tat. Dan diwahyukan kepada Nuh. Yunus ya. Ya Yunus. Sebentar. Nabi Yunus. Oke. Surat 37, 139 sampai 148. 139 Tat. Ya. Kita lihat ya cerita para nabi yang waktu kasus Nabi Yunus kalau itu. Dan sungguh Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul. Tapi tetap kunci dulu ya, dia rasul ya Pak ya. Ini bahaya ini, kunci dulu dia rasul ya. Berarti ini untuk pembelajarannya saja. Tapi bukan akhirnya wah nabi aja marah, bukan gitu loh, awas larinya. Karena iblis main di situ semua nanti. Iya. Oh nabi aja khawatir, bukan begitu ya. Ini sebagai contoh di dalam Al-Quran agar kita bisa mendapatkan pelajarannya. Ya, baik. Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan. Oke, terus? Kemudian dia ikut diundi, ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Oke, kan ini yang mau yang mau dipertahankan di kapal atau yang tidak kan mau tenggelam soalnya. Terus? Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam Ah. keadaan tercela. Baik. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir, bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Stop. Ketika Nabi Yunus marah, itu dia secepatnya sadar atau enggak Pak? Secepatnya. Sadar bahwa dia salah kan? Tapi kalau dia nggak sadar, apa kata Allah? Sampai kiamat Pak, dalam perut ikan paus Pak. Jadi tetap pilihan di kita kan? Ngerti nggak? Jadi pilihannya tetap di siapa? Di kita sendiri. Terus? Kemudian kami lemparkan dia ke daratan yang tandus, Nah, lihat ya. sedang dia dalam keadaan sakit. Kemudian Stop dulu. Kenapa Allah membuat kejadian Nabi Nuh dilempar dulu ke tandus terus keadaan sakit? Sebagai apa? Pembelajaran, pembersihan tentang kesalahan dia waktu dia berdoa dalam keadaan yang marah. Ngerti ya Pak ya? Jadi setiap perbuatan itu pasti Allah akan mintai pertanggungjawaban. Alhamdulillah dihisapnya masih di dunia ini Pak, pembersihannya. Terus? Kemudian untuk dia kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Oke. Sehingga mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu. Tapi setelah itu Allah kasih rahmat gak Pak? Kasih. Jadi teguran dari Allah itu sebenarnya hanya kasih sayang. Agar manusia itu kembali lagi ke jalan Allah. Tapi bukan diambil poinnya, loh Nabi Yunus aja marah, awas ya jangan ke sana ya. Kadang-kadang manusia kan ambil celah itu Pak, biar sesuai dengan nafsunya soalnya. Awas, hati-hati.
Paham ya Bapak Ibu ya? Oke. Nah harusnya yang diambil pelajaran gini Pak, cerita Yunus ini Pak. Ketika kaum itu beriman, kita lihat Allah janji kepada kaum beriman itu apa? Kehidupan 10 ayat 98. 10, Lihat Allah janjinya begitu Pak. 98 tuh. Ya 10 ayat 98. Maka mereka tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Terus? Ketika mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia dan Apa? Allah janji kepada kaum beriman apa? menghinakan. Tidak akan ditimpa azab. Nah, ngerti Bapak ini? Harusnya pertanyaannya supaya kita beriman, berarti kita harus mau menjalani yang namanya ujian-ujian kehidupan. Biasanya ujian kehidupan itu sesuai dengan keinginan kita atau tidak sesuai? Nah itu tahu, berarti pas dapat yang tidak sesuai itu sebagai suatu masalah atau untuk meningkatkan keimanan. Ah berarti istri anak Bapak sebagai masalah atau meningkatkan keimanan Pak? Berarti Bapak berterima kasih kepada Allah atau marah-marah Pak? Ya selesai. Gitu. Baik, jelas ini? Ya, masih ada waktu, silakan kita Oh masih ada waktu lanjut. tuh, 5 menit Sesi lagi ya silakan. Pak, silakan. Bantu Bapak Isa. Ya. Berarti untuk kita mensyukuri nikmat ataupun kita mengkufuri nikmat itu batasannya sangat tipis sekali Pak Ustadz. Karena gini, di satu sisi kita merasa lebih kufur, tapi merasa tidak bersyukur. Kita merasa bersyukur juga salah. Jadi mohon berikan penjelasan bagaimana batasan antara syukur dengan kufur Pak Ustadz. Baik. Terima kasih. Gini aja lah, gini. Cirinya orang bersyukur itu apa sih Pak? Ah, menerima. Cirinya orang bersyukur salah satunya apa? Menerima. Menerima tuh ngomongnya apa Pak? Menerima tuh ngomongnya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kira-kira bersyukur tuh jasmani dan ruhani atau ruhaninya saja? Jasmani. Coba, jasmani bersyukur tuh cirinya apa jasmani bersyukur? Sholat. Jasmani bersyukur apa? Dipakai kakinya dipakai ngelangkah kemana? Masjid. Matanya melotot atau teduh? Teduh. Telinganya dipakai mendengar apa? Al-Quran. Ah, itu ciri jasmani dan rohani bersyukur. Kalau kufur nikmat, cirinya apa? Mengeluh, selalu merasa kurang, marah-marah. Nah saya balikkan, Bapak Ibu tuh termasuk yang bersyukur atau yang kufur? Kan bisa dijawab masing-masing. Kira-kira Bapak, misalnya mohon maaf istrinya cerewet, Bapak tuh biasanya bersyukur atau marah-marah? Jujur lah. Loh enggak, ini untuk diri kita aja Pak, enggak usah jauh-jauh Pak. Selama Bapak Ibu masih menganggap dia masalah, beban itu berat, udahlah pasti Bapak termasuk orang yang kufur lah. Merasa? Ya. Ya. Loh kan itu yang tahu Bapak dan Ibu. Saya mau nanya, sikap merasa itu baik atau tidak? Sikap merasa itu baik atau tidak? Merasa sudah sholat, merasa sudah soleh itu baik atau tidak Pak? Tidak baik, karena orang yang benar itu pasti tidak merasa. Yang ada itu dia pokoknya ingin semakin hari semakin lebih baik. Begitu loh. Pertanyaan kedua, orang baik itu pernah ngaku baik atau merasa belum baik? Nah itu munculkan rasa bahwa saya tetap belajar untuk menjadi baik, bukan merasa sudah. Karena nggak ada ya yang merasa sudah ya. Orang Rasul aja ditanya nggak bilang bahwa dirinya sudah baik kok. Jelas ya Bapak dan Ibu ya? Bagus. Ya. Jelas Pak? Jadi sikap merasa itu pun sebenarnya sudah salah. Kenapa sifat merasa sudah salah? Itu tahu. Balik lagi ke sana ya. Kemana? Iblis. Surat 7 ayat 12. Silakan. Surat 7 Ayat 12. 12. Al-Araf itu.
Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam? Kan Allah heran ya. Iblis kok kamu nggak mau sujud sih, kan aku yang perintahkan kata iblis. Dan terus iblis malah ngomong apa? Bukan mohon maaf ya Allah saya salah, bukan begitu. Coba. Bukan begitu jawabannya, silakan. Ketika aku menyuruhmu, iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Ini tuh sifat apa? Merasa lebih baik. Berarti kalau ada orang merasa lebih baik, sama nggak dengan ini? Sama siapa? Iya. Baik, ada lagi pertanyaan? Ada dari jamaah yang bertanya melalui Oh WhatsApp. silakan. Dari Pak Haji Sugeng, Ya. bagaimana cara kita bisa berlindung terhadap gangguan atau tipu daya setan yang setiap saat selalu mengintai manusia? Bagus. Surat 15, 39 sampai 40. 15. 39. Ya. Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Baik, mereka itu siapa Pak? Manusia. Terus? Awas, hati-hati. Jin dan manusia. Kan iblis yang menyesatkan. Kepada siapa? Mereka semua. Mereka tuh jin dan manusia. Tapi iblis juga ngasih bocoran. Padahal ini yang ngomong iblis loh Pak. Iblis ngasih bocoran. Terus? Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Mereka semua ya. Terus? Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara Arabnya mereka. apa? Terpilih itu. Muklis. Mukhlasin. Kecuali hamba-hamba yang apa Pak? Ikhlas. Ikhlas. Makanya tadi dalam satu ciri strategi iblis adalah Bapak Ibu akan dihancurkan, digoda dari apanya tadi? Niat. Hati-hati Pak. Niatnya. Contoh saya mau nanya. Bapak Ibu nolong orang tuh karena kasihan atau karena Allah? Jangan dulu jawab, tenang. Kasihan. Bapak Ibu nolong orang tuh biasanya karena kasihan atau karena Allah? Kasihan. Nah, kasihan kan? Cirinya apa? Giliran orang itu ngomongin di belakang, Bapak Ibu tersinggung nggak? Karena kasihan dasarnya. Makanya semua itu diniatkan, ya Allah saya hanya menjalankan perintahmu, saya tolong. Kalau karena Allah mau orang itu ngomongin di belakang tersinggung nggak? Enggak. Kalau karena Allah, makanya niat itu penting Pak. Ya, ingat ya, iblis akan menghancurkan dari niat awal. Ayo. Jelas Bapak Ibu berdoa itu supaya dikabulkan atau supaya jadi ikhlas? Maka kalau niat Bapak Ibu berdoa supaya dikabulkan, ketika tidak dikabulkan kecewa nggak? Tapi kalau supaya jadi ikhlas, orang ikhlas itu sudah tidak memikirkan dikabulkan tidak dikabulkan. Maka ketika Bapak Ibu ikhlas pasti dikabulkan. Jadi awas ya, ada jedah yang harus Bapak Ibu jaga. Niat benar-benar harus tulus ikhlas karena Allah. Sebagaimana perintah Allah surat 39 ayat 2. Silakan. 39 ayat 2. Ya. 39 ayat 2. Ya. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Terus? Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Perintah Allah atau enggak Pak? Tulus dan ikhlas. Lah terus kenapa Bapak Ibu ada modus selama ini? Ya, jadi diluruskan dari niat awalnya. Karena hanya orang-orang ikhlaslah yang lolos dari godaan iblis dan setan. Baik, silakan Mas Bayu. Ya, masih ada 3 menit untuk Oh sampai jam 7. silakan. Mau ditambah setengah jam lagi nggak apa-apa. Ya, silakan, mungkin ada yang ingin bertanya langsung dari ibu-ibu atau mungkin bapak-bapak Ya. masih ada yang ingin bertanya, kita berikan kesempatan terakhir mungkin. Jadi ibu-ibu ikhlas ya. Kalau tidak ada satu lagi mungkin Tat nih Oh silakan. dari tidak mau disebutkan namanya nih Tat. Oh nggak apa-apa, silakan. Tapi pertanyaan tadi sebenarnya seperti mirip dengan Pak Syafi'i. Oh mudah-mudahan jawabannya bisa berbeda lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ya. bentuk sabar yang bagaimana jika kita sebagai rakyat merasa dizolimi oleh pemimpin negeri ini, Ustaz? Bagus. Saya mau nanya Bapak Ibu, kalau sudah sabar tuh merasa dizolimi nggak sih? Ya enggak.
Oh, udah sabar semua kejadian atas izin Allah. Ya Allah saya terima. Tinggal langkah kedua setelah tidak merasa dizolimi tetap wajib ikhtiar dalam mencegah amar ma'ruf nahi munkar. Silakan, oh, nggak dilarang kok, memang itu perintah. Di dalam syariatnya juga ada. Tapi kalau sudah sabar tuh pasti sudah merasa tidak dizolimi. Karena orang sabar itu yang dilihat adalah izin Allahnya, bukan kejadian yang dia terima. Contoh gini, coba 37 ayat 102. Kalau misalnya mau bilang dizolimi bisa kok. Ini. 33 kan? 37 ayat 102. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu." Saya mau nanya, Nabi Ismail merasa dizolimi nggak? Padahal bisa nggak kita Pak merasa dizolimi? Ya Allah saya tuh kurang taat apa samamu. Kan bisa kan? Nabi Ibrahim bisa begitu kan? Saya taat kepadamu, saya menjalankan perintahmu. Kenapa engkau menyuruh aku menyembelih anakku? Kan bisa begitu kan? Ayo. Tapi Nabi Ismail, Nabi Ibrahim merasa dizolimi nggak? Tidak. Kenapa? Coba lanjut. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Terus? Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Merasa dizolimi nggak orang sabar? Nggak ada Bu ceritanya orang sabar merasa dizolimi. Karena untuk sabar itu kalau Bapak Ibu ingin sabar untuk sabar itu Bapak Ibu perlu dizolimi atau perlu dipuji? Nah berarti dizolimi itu masalah atau sarana latihan? Sudah selesai. Mungkin ini Tat, ibu-ibu ini mungkin bermaksud ketika BBM naik ini langsung dampaknya terasa sekali buat kebutuhan di dapur. Loh iya, mau terasa tidak terasa tetap tidak bisa ditolak juga kan Mbak? Tapi kata kuncinya ibu bisa anggap itu sebagai suatu masalah. Tapi bisa dianggap sebagai suatu sarana untuk semakin sabar mendekat kepada Allah kan? Oh gitu. Kan responnya pilihan kita. Kalau masalahnya kan sama Pak. Ayo, kayak tadi Nabi Ibrahim bisa merasa kenapa sih ya Allah saya tuh kurang taat apalagi kok malah nyuruh nyembelih anaknya. Kan begitu kan? Kan bisa begitu sebenarnya. Tapi bisa pilihan bahwa saya akan bersabar bersama Allah. Karena saya yakin janji Allah itu benar. Dan pasti ketika kita sabar dengan benar Allah akan memberikan reward yang luar biasa. Kan begitu kan? Jadi pilihannya di kita tapi tetap setelah itu kita wajib berikhtiar. Karena kita tuh menikmati di prosesnya. Alhamdulillah Pak Syafi'i kayaknya semakin akrab dengan ya silakan Pak. Betul. Lah sekarang saya mau nanya, kalau kita ingin bersyukur kepada Allah, minimal kita menjalankan semua perintah Allah kan? Kan itu dulu. Lah jangan ngomong bersyukur, sabar aja nggak mau. Bagus. Ya, baiklah sudah di penghujung kajian. Ya. Kita sudah alhamdulillah mengikuti kajian pada pagi hari ini dari Ba'da subuh. Silakan. Ya, Pak Jalib terakhir. Silakan. Mohon bersabar sebentar Bu. Pak. Ya singkat aja Ustadz. Ya. Ustadz, apapun yang Ustadz sampaikan kayaknya ringan sekali, gampang sekali, enak sekali, indah sekali. Ya. Oh ya. Tetapi bagi saya memang Ini itu betul, tapi saya sendiri melaksanakan susah sekali. Bagus. belum Bagus. sabar. Gimana ya? Bagus. Saya ambil contoh gini Ustaz. Misalnya gini, katakanlah istri kita ngambek. Ada hal yang kecil. Ya. Akhirnya saya ikut ngambek juga. Gitu. Ya, bagus. Ini gimana? Bagus. Caranya Ustaz ya? Nih bagus, pertanyaan bagus. Baik, saya akan kupas ya. Baik. Gini, yang pertama. Guru saya itu berpesan kepada saya. Masuk ke, tolong sampaikan kepada jamaah itu teori yang mudah, benar, dan bisa dijalankan. Loh kenapa Pak Guru?
kalau disampaikan yang rumit-rumit, itu hidup jamaah udah rumit semua gitu loh. Jadi bukannya ringan Pak, jadi saya memang memudahkan. Agar orang itu kan yang penting tuh memahami teorinya, setelah itu kan bisa mempraktekkan. Itu yang pertama. Jadi target saya adalah menyampaikan teori yang mudah, benar, tapi orang bisa menjalani. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, tapi kan saat menjalaninya kan tidak semudah yang diteorikan Pak. Tapi minimal Bapak Ibu mengerti nggak apa yang saya sampaikan dulu. Lah kalau teorinya rumit gimana mau menjalani Pak? Orang dari awal aja udah pusing. Ngerti nggak Pak? Jadi saya memudahkan teori ini agar mudah yang pertama bisa dijalani. Nah sekarang bagaimana cara menjalaninya? Ya, ini yang penting. Saya mau bertanya Bapak Ibu. Bapak Ibu pergi kerja tiap hari misalnya ke kantor. Dan Bapak Ibu tahu itu macet, kenapa tetap dijalani? Nah, betul. Benar nggak? Ayo. Ya, semua ya, alasannya ada ya. Berarti kalau saya simpulkan, Bapak Ibu memang menyengaja, betul? Menyengaja memang mau kerja. Berarti hambatan yang di depan, kira-kira tetap dijalani nggak? Itu. Ingat ya, menyengaja karena butuh. Sekarang saya mau nanya ke Pak Alif ke yang lain. Bapak Ibu tuh butuh sabar nggak? Butuh. Ah yang benar coba. Itu dulu Pak. Karena orang berat itu pasti dia merasa tidak butuh. Iya. Saya mau nanya Bapak Ibu tuh butuh nggak menjadi sabar? Itu dulu. Lah kalau butuh. Ayo harusnya Bapak menyengaja nggak menjadi sabar? Harusnya. Caranya bagaimana? Istri baik atau istri marah-marah? Itu. Karena dasar dulu Pak. Jadi kita harus mindset kita dirubah. Loh saya ingin sabar. Berarti saya akan menyengaja untuk menjadi sabar. Allah kasih. Kan gak usah jauh Pak istri sendiri bukan istri orang. Loh ini yang diolah gitu loh Pak. Justru pemikiran kita yang dirubah. Jadi orang berat itu cuma satu Pak kasusnya. Karena tidak merasa butuh. Yo. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jawaban dari Ustadz memang sangat mudah. Loh, apa? Tinggal bagaimana kita punya kesungguhan dalam menjalankannya. Lah saya ulang. Surga itu mahal gak Pak? Mahal. Kalau mahal itu kira-kira yang kita lalui itu lancar-lancar saja. Atau kerikil tajam dan mendaki. Ya itu namanya masih surga. Terus ke sana. Kalau ingin mudah, hadiahnya bukan surga tapi sepeda. Payung cantik dan. Ya. Alhamdulillah jamaah sekalian kita sudah benar-benar merasakan bagaimana pengalaman dari Ustadz Oke. Makanya beliau berani menyampaikan karena beliau sudah mengalaminya. Nah tinggal kita jamaah ini bagaimana bersungguh-sungguh untuk mengamalkan apa yang sudah disampaikan oleh guru kita. Karena yang namanya ilmu itu adalah bagaimana menjadi amal soleh. Bukan hanya menjadi perbendaharaan, wawasan, pengetahuan. Bisa dibilang kita itu jadi orang alim, bukan hanya itu saja. Tapi bagaimana kita ilmu ini bukan soleh buat diri sendiri tapi bisa menjadikan orang lain menjadi soleh juga seperti itu. Mudah-mudahan dengan kajian pada pagi hari ini menjadi wasilah buat kita. Insya Allah kita dipertemukan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Marilah kita tutup karena waktu sudah melebihi dari kesepakatan. Istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan kita lanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.